Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salsabila Dinita dari kelas 12-8 absen 31 SMA Negeri 1 Cepu. Di video kali ini saya akan membahas salah satu presiden Indonesia yang memiliki peran sangat besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Presiden Soekarno. Nah, Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Ia juga dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya negara Indonesia. Nah, pada awal masa kepemimpinannya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar. Negara baru saja merdeka dan harus mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Kondisi ekonomi juga masih belum stabil dan sistem pemerintahannya masih dalam tahap pembentukan. Selama masa pemerintahannya terdapat berbagai kebijakan dan peristiwa penting yang menunjukkan kontribusi besar Soekarno bagi Indonesia. Salah satunya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Melalui konferensi ini, Soekarno berhasil memperkenalkan Indonesia di tingkat internasional serta memperkuat kerjasama negara-negara Asia dan Afrika yang pernah mengalami penjajahan. Hal ini menunjukkan kontribusinya dalam memperjuangkan solidaritas dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu juga, pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden, khususnya pada tanggal 5 Juli 1959 saat itu. Indonesia mengalami krisis politik karena lembaga konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang dasar baru setelah perdebatan yang panjang. Kondisi ini membuat pemerintahan tidak stabil. Sebagai presiden, Soekarno mengambil keputusan dengan mengeluarkan dekret yang berisi membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Keputusan ini menunjukkan peran Soekarno sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah besar untuk menjaga solidaritas negara. Selain itu juga pada masa kepemimpinannya juga terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap masih berada di bawah pengaruh kolonial Inggris. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, Indonesia melakukan beberapa langkah penolakan, baik melalui diplomasi maupun operasi militer terbatas di wilayah perbatasan Kalimantan. Kebijakan ini mencerminkan sikap tegas Soekarno dalam mempertahankan kepentingan nasional dan menunjukkan keberanian Indonesia di tingkat internasional. Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat beberapa kelebihan dan kontribusi Soekarno, seperti kemampuannya mempersatukan bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Ia juga berperan besar dalam membangun identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, saya memilih Soekarno sebagai salah satu presiden terbaik di Indonesia karena perannya yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan, memimpin negara pada awal berdiri, serta memberikan kontribusi penting bagi perkembangan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kepemimpinan Soekarno telah meninggalkan jejak besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Melalui keberaniannya, semangat nasionalisme, dan visi besarnya, ia mampu membawa Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipelajari. Dari perjuangan kepemimpinan Soekarno, kita belajar bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air adalah kekuatan utama dalam membangun masa depan bangsa. Semoga dari kisah kepemimpinan beliau, kita sebagai generasi muda dapat mengambil pelajaran untuk terus mencintai tanah air, menjaga persatuan, serta berkontribusi dalam memajukan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.